Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Bawaslu yang dimuliakan Allah, kejujuran merupakan perilaku yang sangat mulia. Oleh karena itu, semua agama pasti mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jujur mengandung arti yang sangat luas, karena kejujuran bersumber dari dalam hati. Jujur adalah kesesuaian antara hati, perkataan, dan perilaku yang kita tampilkan. Jika di antara ketiga ini tidak sesuai, maka yang terjadi adalah sifat yang sebaliknya, yaitu bohong atau dusta. Dalam agama Islam sendiri, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berperilaku jujur. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan bahwa kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan ketenangan jiwa. Berkata jujur dan berperilaku yang jujur itu tidaklah mudah, bahkan di saat ini sangat sulit untuk ditemui. Padahal agama sudah menganjurkan untuk berperilaku jujur. Salah satunya dalam berdagang misalnya, ada pedagang yang curang mengurangi timbangannya, atau apa yang dijual tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan lain sebagainya. Padahal bila mana seseorang ini bersifat jujur, maka dirinya akan dipercaya oleh orang lain. Sifat dan perilaku jujur sepatutnya telah kita tiru, karena kejujuran akan membawa manusia pada kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang jujur. Namun harus berhati-hati dengan perbuatan dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa kepada neraka. Jangan sampai Allah mencatat kita sebagai orang yang pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, sudah seharusnya sifat jujur itu menjadi identitas bagi umat Islam, karena sifat jujur itu sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Kita bisa melihatnya dari sejarah beliau. Ingat, Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya, karena selalu memegang amanah yang diberikan kepadanya. Selain itu, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejujuran. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga memerintahkan untuk bersama-sama dengan orang yang benar. Artinya bahwa dalam mencari teman, kita harus memilih mana teman yang baik, yang jujur, yang nantinya membawa pada kebaikan dunia dan akhirat. Selain perilaku jujur, Allah juga memerintahkan kita untuk berperilaku adil. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 diterangkan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu
menjadi contoh orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat Bawaslu, menjadi adil dan jujur bagi diri sendiri saja sulit, apalagi adil dan jujur untuk orang lain. Untuk itu sudah sepatutlah adil dan jujur ini dilatih sejak kecil agar terbawa hingga dewasa. Menjadi orang yang menegakkan keadilan adalah dengan cara yang jujur dan adil. Kita tidak bisa menghakimi orang yang tidak bersalah hanya karena kebencian pribadi. Sahabat Bawaslu yang dirahmati oleh Allah, jujur dan adil jika kita korelasikan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jujur dan adil ini sangat erat dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu untuk memilih wakil rakyat, baik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Namun tidak dengan sendirinya setiap negara yang demikian itu dapat disebut sebagai negara demokratis. Begitu pula setiap pemilu dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokratis. Pemilu dibutuhkan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat bisa memilih orang yang akan menjadi wakilnya dan juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas ini mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, bahkan pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 22E yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Dijelaskan juga dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jujur memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Apalagi dalam hal politik, tujuannya adalah kekuasaan dan jabatan tertentu. Asas ini dapat diartikan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, peserta pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung harus bersikap jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya penerapan asas ini dalam pemilu dapat menimbulkan berbagai dampak seperti kecurangan dan ketidakpercayaan rakyat sebagai pemilih, sehingga justru mereka memilih untuk tidak ambil bagian dalam pemilu. Begitu juga dengan asas adil. Asas adil dapat dimaknai sebagai perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, baik yang dipilih maupun yang memilih. Dapat dikatakan bahwa asas ini menghendaki pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan mendapatkan akses yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu, serta
bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Pemilu hendaknya diadakan tanpa kecurangan. Jangan ada manipulasi daftar pemilih. Jangan ada kecurangan dalam pendaftaran peserta pemilu atau dalam pencalonan. Penggunaan mahar politik, juga maraknya money politik, sampai pada memanipulasi hasil perhitungan suara. Hal-hal semacam ini akan merusak demokrasi yang bermartabat dan tidak mencerminkan pemilu yang jujur dan adil. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah, tak terasa bulan Ramadan tahun ini akan segera berakhir. Di hari Lebaran nanti, saatnya umat Islam merayakan kemenangan atas pelaksanaan ibadahnya selama bulan suci ini, terutama kemenangan sejati yang diraih oleh mereka yang beribadah dengan jujur dan ikhlas. Begitu pula menyongsong pemilu yang akan datang adalah waktunya merayakan kedaulatan rakyat dengan memberikan suara. Menjadi pemilih yang cerdas adalah satu-satunya jalan merayakan pemilu yang jujur dan adil. Setiap orang harus sadar tentang pentingnya satu suara untuk mengubah masa depan daerahnya. Mari merayakan demokrasi dengan kegembiraan. Mari belajar jujur dan adil. Mari mewariskan budaya yang baik untuk generasi bangsa di masa depan. Demokrasi yang dibangun dari nilai-nilai agama akan menghasilkan adil dan jujur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.